pasal 12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 27. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikian catatan firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat 26 dan 27. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayat emas kita hendak saya bacakan dari ayat 26. Rasul Paulus menulis, karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikian jauh membaca firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang masih mendapat kesempatan mendengar firman dengan bebas, terutama yang mengerti dan yang melakoni dalam hidupnya. Amin. Ada seekor angsa. Saudara tentu tahu angsa. Angsa ini gagah sekali, anggun tubuhnya, kekal perawakannya, dan lebih istimewa lagi, angsa ini berkepala dua. Yang satu kepalanya terletak pada leher bagian atas, yang dengan leher jenjang, bagus sekali kepala itu. Tapi kepala yang lain ini berjuntai bagian bawah tembolok si angsa, pendek lehernya, dan tergantung-gantung di sana. Rupanya angsa ini mengalami kelainan. Tapi dua kepala itu bisa berfungsi. Kepala yang di bagian tinggi itu, kepala yang di atas, selalu bisa menjangkau pepohonan. Dia makan daun-daun yang segar, biji-bijian yang matang, dan buah-buah yang ranum.
Sementara kepala yang rendah ini sering menengadah ke atas, minta di-share, minta dibagi, tetapi kepala yang tinggi tidak mempedulikan kepala yang rendah. Ketika saya cerita sampai di sini pada Karisa, dia bertanya, one question katanya, kan perutnya satu kan, perutnya sama. Ya, dua kepala tetapi satu perut, dan inilah persoalannya. Karena kepala yang di bawah itu tidak mendapat makanan, akhirnya demi menjalankan tugasnya mencari makan, dia makan sembarangan saja yang ada di tanah. Dia makan sampah, dia makan kotoran, dan suatu ketika dia makan akar-akaran, dan ternyata akar-akaran itu adalah akar yang beracun. Kemudian angsa itu menjadi lemas karena keracunan, akhirnya mati tergeletak. Dan dua kepala pun ikut mati bersama-sama dengan seluruh tubuh angsa itu. Saudara, konon kisah angsa berkepala dua ini dicantumkan di dinding Candi Borobudur. Kita tahu Candi Borobudur ada banyak ukir-ukiran, dan salah satu kisah yang dipahat di dinding tersebut adalah kisah angsa berkepala dua. Ketika saya membaca dan mengetahui kisah ini, saya jadi berpikir, rupanya kondisi serupa itu maksudnya kondisi yang bagian-bagian di dalam kebersamaan sebetulnya, tapi satu tidak mempeduli yang lain karena individualisme dan egosentrisme. Itulah yang saya maksudkan dengan kondisi serupa itu. Rupanya kondisi serupa itu menjadi problem manusia di segala abad dan tempat. Berbagai suku bangsa kerap memiliki kisah atau slogan-slogan yang pada intinya memuat pesan moral agar meskipun memang terdapat perbedaan dan kepelbagaian, namun manusia harus ingat dan mempedulikan kesejahteraan bersama, karena pada dasarnya masing-masing terhisap dalam sebuah kesatuan. Coba saudara lihat, kita ambil contoh, di Indonesia saja ada istilah atau slogan negara kita, apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika ini sebuah slogan yang dikutip dari sebuah buku kuno kalangan Utang Tula, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi sebenarnya tetap satu adanya. Lalu para perintis bangsa memilih slogan tersebut menjadi semboyan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih karena Republik Indonesia kita tahu terdiri dari belasan ribu pulau. Di seluruh dunia, negara Indonesia adalah archipelago yang terbanyak pulauannya. Lebih dari 15.000 pulau, saudara bisa bayangkan. Di situ terdapat banyak suku bangsa, right? Ada banyak dialek bahasa, ada pelbagai kebiasaan yang berbeda. Tetapi sesungguhnya semuanya adalah satu, yaitu satu negara Indonesia. Maka itu harus diingat. Kalau tidak, bagaimana negara itu bisa bersatu? Dia pasti terpecah-pecah. Ternyata Amerika Serikat pun mempunyai moto yang serupa dengan itu. E pluribus unum, dari bahasa Latin yang berarti satu yang berasal dari yang banyak. Karena negara ini terdiri dari banyak states, masing-masing mempunyai aturannya sendiri, tapi kalau tidak ingat bahwa sesungguhnya mereka merupakan satu kesatuan negara, maka negara ini akan berantakan. Begitulah yang saya maksudkan di dalam kehidupan sehari-hari segala abad dan tempat. Manusia itu kalau nggak diingat-ingatkan, bawaannya itu adalah egois dan egosentris. Masing-masing hidup buat dirinya sendiri. Terutama kalau dia sudah enak, dia sudah makmur, dia tidak peduli kepada yang lain. Rasul Paulus
melihat kondisi yang tidak elok itu, kondisi yang tidak sehat, terdapat di dalam jemaat Korintus. Gereja Korintus yang didirikan oleh Rasul Paulus memang terdiri dari macam-macam kepelbagaian, sangat plural sekali. Secara sosial, saudara lihat tadi dalam ayat 13 dikatakan di sana ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Itu dua suku bangsa yang budayanya saya sudah bertolak belakang. Yang satu monoteisme, yang lain latar belakangnya adalah polytheism. Lalu orang-orang yang latar belakang Yunani ini percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka juga menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan orang-orang Yahudi yang tadinya menolak Mesias juga sudah percaya kepada Kristus, lalu mereka berkumpul dalam satu jemaat. Wah, itu tentu tidak gampang. Lalu terdapat gap antara kaya dan miskin. Yang kaya, kaya sekali. Yang miskin, sangat miskin. Terdapat perbedaan status yang sangat mencolok. Ada orang-orang yang dikatakan dalam ayat 13, orang merdeka, tuan-tuan, ningrat dan bangsawan. Tetapi di antara mereka juga terdapat banyak budak-budak belian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam pasal 11, kalau kita membaca surat 1 Korintus, terdapat kasus di sana. Setiap hari Minggu mereka berkumpul, lalu mereka mengadakan perjamuan kasih. Di dalam perjamuan kasih itu diselenggarakan perjamuan kudus setiap hari Minggu. Kalau kita kan 3 bulan sekali, mereka setiap hari Minggu mengadakan perjamuan kudus, lalu habis perjamuan kudus makan bersama. Masing-masing membawa makanan. Jadi potluck. Tapi potluck tidak dibagi bersama, melainkan untuk dimakan sendiri-sendiri. Jadi orang-orang kaya bawa makanannya yang limpah, yang enak-enak, yang mewah, sementara kaum budak belian dan mereka yang miskin membawa makanan ala kadarnya. Mungkin jangan-jangan ada yang tidak bawa makanan. Jadi kemudian ketika pesta bersama itu, yang punya banyak makanan makan sampai terkenyang-kenyang, sementara yang berkekurangan mereka mungkin cuma melongo saja di sana menunggu pesta bubar. Paulus melihat kondisi ini sangat tidak terpuji. Di dalam bidang spiritual juga terdapat kepongahan rohani, karena mereka jor-joran saling mengunggulkan diri siapa yang mendapat karunia roh yang paling hebat. Lalu mereka berdiskusi, karunia roh apa itu yang paling luar biasa? Lalu satu karena memiliki yang satu karunia itu, mereka menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Nah, guna menanggulangi kondisi yang tidak bagus ini, Rasul Paulus menangkap hikmat dari Tuhan dengan mengemukakan kebenaran yang sangat penting untuk kehidupan bergereja, yaitu prinsip apa, saudara? Yang tadi kita baca, satu tubuh, banyak anggota. Rasul Paulus berkata, kamu masing-masing dan saya juga, jadi individual satu persatu, adalah anggota tubuh. Dan kita semua, totalitas dari seluruh orang Kristen, adalah tubuh Kristus. Rasul Paulus memperingatkan itu dengan satu kebenaran yang sangat gampang, dengan gambaran satu tubuh. Saudara memiliki berapa tubuh? Saya memiliki berapa tubuh? Satu tubuh. Setiap orang begitu masuk dalam dunia, Tuhan berikan satu tubuh. Tetapi satu tubuh ini yang utuh terdiri dari banyak anggota. Ada 2 lengan. 2 lengan memiliki 2 telapak tangan. 2 telapak tangan saya masih terdiri dari masing-masing 5 jari. Saudara lihat. Kemudian ada 2 kaki, 2 telinga dan sebagainya. Dan Paulus dengan sangat gamblang memperlihatkan bahwa tidak ada satu pun anggota tubuh yang bisa berdiri sendiri atas dirinya masing-masing. Satu membutuhkan yang lain. Tidak ada satu pun yang lebih hebat dari yang lain. Tidak boleh menganggap diri lebih tinggi daripada bagian anggota tubuh yang lain dalam tubuh. Kita tahu bahwa itu sangat praktis dan benar sekali. Meskipun mata ini suatu anggota tubuh yang
luar biasa. Tapi mata tidak boleh sombong bilang kepada tangan, aku nggak butuh kamu. Nah, bagaimana kalau mata bilang nggak butuh tangan? Mata bisa melihat makanan di meja, tapi apakah mata bisa menyuap makanan itu ke dalam mulut? Tidak mungkin kan? Dia membutuhkan tangan. Lalu kepala diperintahkan kepada tangan, ambil makanan itu. Lalu tangan diperintahkan untuk menyuapkan makanan itu ke dalam mulut. Kalau tangannya kemudian mogok, dia bilang enak itu mulut, kenapa kena kerjanya makan terus, suruh aku yang nyuapin terus, kenapa dia nggak makan sendiri? Bagaimana? Apa jadinya? Kita melihat semua itu harus saling menunjang, saling melengkapi, bekerja sama satu dengan yang lain. Dengan kebenaran ini Paulus sedang mengarahkan gereja bagaimana dalam hidup bersama satu dengan yang lain. Atas kebenaran ini kemudian dirumuskanlah teologi mengenai gereja. Saudara lihat secara negatif, gereja meskipun terdiri dari banyak anggota, banyak orang yang datang, gereja itu bukan cuma satu pendeta. Gereja itu membutuhkan saudara-saudara sebagai anggota. Tetapi gereja bukan organisasi. Gereja bukan sekedar perkumpulan. Gereja itu bukan semacam klub. Kalau organisasi atau perkumpulan, apa ciri khasnya? Setiap perkumpulan adalah terdiri dari orang-orang dengan berbagai latar belakang. Oke? Ada yang berpendidikan, ada yang tidak, ada yang kaya, ada yang berkekurangan, laki-laki dan perempuan, perbedaan warna kulit dan sebagainya. Lalu mereka masuk dalam sebuah perkumpulan atau klub, datang bergabung karena apa? Karena masing-masing mempunyai kepentingan atau minat yang sama. Saudara bisa masuk perkumpulan apapun, tergantung dengan tujuan kita. Kita bisa masuk perkumpulan renang karena kita suka berenang, atau kita bawa anak kita berenang. Semua orang juga bawa anaknya berenang. Tujuannya apa? Ya supaya anaknya bisa berenang, supaya anaknya sehat dan berprestasi. Tetapi kemudian di dalam organisasi, apakah satu mempedulikan yang lain? Belum tentu. Malah seringnya itu ya cuma ketemu ngobrol-ngobrol, basa-basi, say hi, after that siapa peduli satu dengan yang lain? Asal masing-masing sudah mencapai tujuannya dan kepentingannya, tercapailah sudah kebutuhan mereka. Mereka tidak peduli kepada yang lain. Gereja bukan organisasi. Meskipun di dalam prakteknya seringkali yang menyedihkan, anggota-anggota gereja kadang-kadang menganggap atau membawa dirinya seperti orang dalam sebuah organisasi. Dalam gereja yang kecil, kita kenal satu dengan yang lain. Tapi dalam gereja, lebih dari 200 orang mungkin sudah tidak saling tahu satu dengan yang lain. Dengan sebelahnya pun, dia tidak berbicara. Di dalam lift sama-sama naik ke lantai yang akan menjadi tempat kebaktian, mereka juga tidak saling sapa di sana. Tapi datang bersama-sama menyembah Tuhan, namun tidak saling peduli satu dengan yang lain. Saudara, kita harus mengingat gereja bukan organisasi. Tetapi dengan gambaran gereja adalah tubuh dan kita adalah anggota-anggotanya, jelas Tuhan hendak membuat kita mengerti bahwa gereja adalah sebuah organisme. Organisme itu suatu makhluk yang hidup, bukan satu tatanan yang mati diatur menjadi organisasi. Kita adalah sesuatu yang hidup, digambarkan seperti tubuh. Tubuh ini adalah sesuatu yang hidup. Demikianlah gereja, dihidupi oleh hidup Kristus sendiri. Di dalam ayat ke-13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Setiap orang mendengar Injil, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu Roh Kudus bekerja dalam hati orang itu,
melahirkan dia kembali dari atas. Allah bekerja dengan istimewa. Orang itu menjadi ciptaan yang baru. Dia menjadi satu ciptaan dengan hidup yang baru. Lalu oleh Roh Kudus dia dibaptiskan, artinya dimasukkan, ditenggelamkan, bukan hanya di dalam air saja dalam upacara sakramen baptisan, tetapi secara spiritual Allah membaptiskan dia, memasukkan dia, menjadikan dia satu dengan tubuh Kristus. Di dalam surat Kolose, Rasul Paulus menulis bahwa Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Demikian ibarat spiritual. Kristus memerintah tubuhnya, yaitu gereja, dan kita sekalian masing-masing menjadi anggota tubuh tersebut. Sebagaimana tubuh yang kita miliki adalah satu organisme, maka satu dengan yang lain itu saling berfungsi, saling melengkapi, tidak ada yang saling menolak. Celaka sekali kalau tubuh kita menolak bagiannya sendiri. Saya mengenal seorang rekan sejawat, dia seorang penginjil wanita. Setiap kali dia hamil, tubuhnya itu menolak janinnya, menganggap itu sebagai benda asing, sehingga setiap kali dia mengalami keguguran. Kesian sekali. Kandungan pertama, baru bulan-bulan ketiga keempat sudah mengalami keguguran. Karena ibu kedokteran sudah canggih, diketahui penyebabnya sehingga dijaga sampai kemudian yang berikutnya bisa sampai di bulan yang ke-6. Wah, dia sudah senang, tapi tubuhnya menolak lagi. Ketika saya bersama-sama melayani dengan dia, waktu itu dia hamil yang ketiga kali kalau saya tidak keliru, anaknya itu bertahan sampai bulan ke-8. Tapi kemudian terjadi pula keguguran karena tubuhnya menolak. Saya memakamkan janin tersebut yang sudah diketahui sebagai janin perempuan dan diberi nama Teresa. Lalu saya memakamkan. Dia tentu sedih sekali. Kemudian saya ke Amerika, dia pun meninggalkan kota tersebut, dia pergi ke Jakarta. Dia sudah mengatakan tidak mau hamil lagi, tapi kabar terakhir saya dengar malah dia meninggal. Karena terjadi kehamilan lagi, malah dia mengandung bayi kembar. Dan kembali tubuhnya menolak bagian janin tersebut, dan baik anak maupun ibu tidak tertolong. Saudara lihat, tubuh kalau tidak menerima bagiannya itu menjadi persoalan. Tuhan mau kita mengerti kebenaran ini. Kita adalah organisme. Kita tidak bisa saling hidup sendiri. Kita saling berhubungan satu dengan yang lain. Kita saling membutuhkan. Kita perlu saling memperhatikan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata dalam ayat 26, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Bukankah kita pernah mengalami kebenaran ini? Saudara pernah sakit gigi? Kalau gigi sakit, ada berapa gigi yang sakit? Mungkin cuma satu gigi yang sakit, oke? Tapi seluruh mulut itu sakit. Dan bukan cuma itu, kepala pun ikut cekok-cekok. Bahkan seluruh badan sudah nggak enak rasanya. Makan pun sudah tak nyaman lagi, bukan? Saudara pernah mengalami infeksi pada bagian kuku saudara? Yang orang sebut itu cantengan. Terserah itu di kaki atau di tangan, ya? Di ujung jari kaki kita atau di ujung jari kelingking kita, kita mengalami infeksi itu. Seluruh tubuh sudah tidak enak. Mungkin kita bisa mengalami demam karena infeksi itu. Paulus berkata, jika satu anggota menderita, seluruh tubuh ikut menderita. Sebaliknya, kalau satu anggota tubuh dihormati, maka kalau saudara mendapat suatu penghormatan karena mencapai prestasi, lalu saudara diberikan apa? Ya, mungkin saudara lulus lalu diberikan topi khusus. Siapa yang senang? Apa cuma kepala yang senang? Sampai hatinya pun berbunga-bunga, berdebar-debar di sana, bukan?
Oh, semuanya ikut senang seluruh tubuh. Paulus berkata, kita ini adalah organisme. Satu dengan yang lain saling berhubungan. Satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling melengkapi. Maka kita harus saling peduli. Secara gambaran lebih besar, gereja bukan cuma gereja lokal, tetapi gereja yang sejati. Itu gereja yang universal, gereja yang tidak kelihatan. Itu himpunan dan kesatuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari segala zaman, dari abad-abad yang lampau, zaman sekarang ini, sampai abad yang akan datang. Semua itu adalah tubuh Kristus. Bahkan di dalam pengakuan iman rasuli, kita mengatakan, aku percaya kepada adanya persekutuan orang kudus. Apa itu persekutuan orang kudus? Bukan persekutuan orang-orang berasal dari kota kudus, tapi persekutuan orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus. Dia bukan sanak saudara kita. Kita tidak pernah berjumpa, tidak mengenal dia, mungkin hidup di lain zaman, tetapi karena satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu Bapa, satu Roh, maka kita adalah satu tubuh. Itulah kebenaran persekutuan orang kudus yang harus kita mengerti. Saudara, kita perlu bertanya, mengapa kerap terjadi individualisme dan saling tidak diperhatikan di dalam gereja-gereja Tuhan? Kemungkinan yang terbesar adalah, pertama, karena banyak yang tidak mengerti kebenaran mengenai gereja, sehingga memperlakukan gereja seperti organisasi, seperti kumpulan. Ya, aku butuh Tuhan, dia butuh Tuhan, kita datang sama-sama, tetapi tidak saling peduli satu dengan yang lain, seperti kita masuk dalam organisasi di luar gereja. Itu sebab yang pertama. Apa penjelasan kedua adalah karena meskipun sudah mengerti kebenaran teologis ini, namun ketika kita tidak memberlakukannya, kita merasa kita tidak mengalami akibat apapun. Sehingga ketika kita tidak saling peduli kepada satu dengan yang lain, kita tidak mengalami apa-apa dan kita pikir itu sah-sah saja, baik-baik saja semuanya. Saudara, memang sepertinya tidak ada dampak apapun. Namun sesungguhnya ada dampak yang serius sekali. Yang pertama, ada dampak untuk kekekalan. Sebab kepedulian kepada anggota yang dalam kondisi khusus justru menjadi parameter atau ukuran status rohani dari pribadi orang yang bersangkutan. Maksud saya, apakah benar dia itu sudah menjadi anggota dari tubuh Kristus? Kalau dia sudah menjadi anggota tubuh Kristus, sungguh-sungguh tidak dapat tidak. Bukan wajib, tetapi wajar bila dia langsung secara otomatis prihatin kepada mereka yang mengalami kondisi-kondisi khusus. Kita tahu di dalam gereja semua itu tidak sama rata. Dari latar belakang pendidikan, dari latar belakang status ekonomi, dan lain sebagainya. Begitu banyak perbedaan. Ada orang-orang yang kurang beruntung di dalam hidupnya, yang latar belakang dari keluarga-keluarga yang mungkin rendah atau tidak mendapat kesempatan pendidikan, terbentuk dalam kebiasaan-kebiasaan yang kurang bijaksana, sehingga hidup mereka itu ditempuhnya dengan mengalami banyak kasus. Kita tidak boleh berkata, siapa suruh dia seperti itu. Ketika dia menjadi saudara seiman kita, dia adalah bagian dari tubuh yang sama. Marilah kita saling memperhatikan dan saling peduli dengan memohon hikmat dari Tuhan, dilandaskan oleh kasih Tuhan. Kita saling mempedulikan dan saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Bagian ini serius. Di dalam surat Yohanes yang pertama pasal yang ketiga, Rasul Yohanes menulis di ayat 14-17 demikian. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah. Saya garis miringi, saya cetak miring di sini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu, perhatikan, bukan karena kita sudah dibaptis,
bukan karena kita rajin kebaktian, bukan karena kita setia memberi persembahan, tetapi firman Tuhan mengatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara, mengasihi bukan satu keharusan, bukan suatu kewajiban. Saudara perhatikan, saya akan sering menggunakan dua istilah ini. Bukan wajib. Wajib itu nggak enak. Wajib itu sesuatu yang disuruh untuk kita harus laksanakan. Tetapi wajar. Kalau kita memang sudah pindah dari dalam maut, dari dalam kematian karena dosa, pindah ke dalam hidup yang kekal, maka kita akan mempunyai satu tanda, yaitu kita mempunyai gerakan-gerakan wajar untuk mengasihi. Hati kita itu menjadi lembut. Kita tidak bisa tahan melihat orang yang berkesusahan. Kita taruh perhatian. Kita ikut menangis bersama dengan dia. Itu adalah tanda bahwa kita sudah mengalami hidup yang baru. Oleh sebab itu saya katakan tadi, jangan pikir sepele kalau dalam gereja ada anggota yang tidak peduli kepada yang lain. Kita harus serius pada diri kita. Apakah aku sudah pindah dari dalam maut dalam hidup? Bagaimana parameternya? Lihat dari kewajaran kita dalam mengasihi, dalam mengungkap perhatian satu terhadap yang lain, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua, dia serius, karena ini bukan cuma urusan materi. Kita menguraikan firman Tuhan ini bukan berarti cuma urusan-urusan bantuan keuangan, urusan-urusan bantuan materi, tetapi juga untuk isu-isu di luar lingkungan atau lokasi kita. Saudara, kita mendengar mengenai kasus-kasus penutupan gereja. Di Indonesia ada gereja ditutup, bahkan ada gereja yang dirobohkan. Videonya sudah beredar. Kita melihat jemaat-jemaat menangis minta kepada para pamong, petugas pamong praja itu, jangan dirobohkan gereja kami. Tapi mereka tidak peduli. Dengan bulldozer gereja itu digusur, lalu jemaat itu menangis. Kita mendengar, kita melihat berita-berita seperti itu. Bagaimana reaksi kita? Apa kita menaruh perhatian? Apa kita pikir, atau kita pikir, itu di sana bukan urusanku. Kita di sini baik-baik saja. No. Kalau kita mengerti persekutuan orang kudus, kita adalah tubuh Kristus, satu tubuh, meskipun berjauhan, tapi dia adalah bagian kita dan kita adalah bagian mereka. Saya mengangkat khotbah ini juga karena pada hari-hari ini, sebagaimana tadi sudah disinggung beberapa kali dalam doa, di Timur Tengah khususnya sedang ada pergolakan. Kita tahu di sana sering terjadi pertikaian dan peperangan, tetapi yang terjadi pada hari-hari ini adalah suatu pergolakan yang sangat menggiriskan hati dan perasaan. Karena satu kelompok Islam militan yang bercita-cita untuk mendirikan negara Islam. Mereka ingin kembali ke zaman khalifah. Semua harus menurut syariat Islam. Dan kemudian mereka merajalela. Gerakan itu sekarang disebut dengan istilah ISIS atau ISIL, Islamic State. Mereka mau dirikan di Irak, dan yang satu disebut di Syam, saya kurang jelas, mungkin itu di Syria. Dan mereka sudah mulai di sana. Mereka melibas, mengganyang, membantai siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka melawan pemerintah, mereka bahkan membantai orang-orang dari rahim yang sama, dari rahim Islam. Kalau mereka menganggap orang-orang itu tidak sependapat dengan mereka, berseberangan, mereka ganyang juga. Dan juga tidak sedikit saudara-saudara seiman kita yang mengalami penderitaan dan aniaya karena perbedaan iman. Orang-orang Kristen dieksekusi dengan sadis sekali. Ya, tidak usah menceritakan, saudara bisa mencari sendiri di internet bagaimana mereka
diperlakukan. Dan itu terjadi di Syria dan sekarang di Irak. Saudara-saudara, kita mendengar berita-berita itu. Bagaimana respons kita? Bila kita mengerti atau sesudah kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, maka terdapat tidak. Sesungguhnya wajarlah bila kita ikut prihatin. Bukan cuma karena, aduh kasihan ya. Kasihan sekali kalau diperlakukan seperti itu. Lebih dari itu, kita tahu itu adalah bagian tubuh kita juga. Bila mereka menderita, kita ikut menderita. Jangan berpikir, itu terjadi di seberang sana. Aku di sini sejahtera saja. Saudara, kalau kita cuek-cuek, maka kita bisa mengalami seperti kisah ilustratif angsa berkepala dua tadi. Pada gilirannya akan terjadi imbas-imbasnya juga kepada kita. Sebab kita ada di dalam satu grup, satu iman, satu Tuhan. Kita lihat sekarang, gara-gara teroris, kita bilang kita nggak ikut politik, kita nggak ngerti apa-apa. Tapi saudara lihat, gara-gara terorisme, sekarang saudara pergi jalan-jalan kemana saja traveling. Gampangnya, susahnya luar biasa. Mau ikut, mau masuk airport saja harus lewat security point, ya, panjang antriannya. Padahal dulu katanya kita mengantar orang sampai ke pintu pesawat bisa. Sekarang semua itu menjadi serba susah karena ada gerakan-gerakan seperti itu. Tentunya juga demikian nanti kemudian dalam urusan iman dan gereja. Baru-baru ini kita mendengar berita mengenai pesawat penumpang ditembak peluru kendali. Dan bilang itu bukan urusanku, nggak ada urusan, itu terjadi di sana. Tapi kalau hal-hal seperti itu tidak ditangani, saudara-saudara, kita pergi traveling, kita terbang pun tidak tenang hati kita. Sebab bisa aja peluru kendali nyasar ke pesawat yang kita tumpangi. Itu kita perlu prihatin akan hal-hal seperti itu. Lebih-lebih bila itu urusan satu iman, satu Tuhan. Maka firman Tuhan memanggil kita, paling tidak kita berdoa. Berdoa dengan serius, berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya hal seperti itu ditangani, diluruskan, dibenahi. Dunia semakin sempit, dunia semakin betul-betul menjadi satu sekali. Tidak bisa orang main semau-maunya dengan hukumnya sendiri, bikin hukum rimba, tidak bisa. Harus ada aturan bersama. Kalau tidak, kita juga akan mengalami imbas. Jadi firman Tuhan ini pada akhirnya hari ini mengajak kita serius, baik dalam gereja lokal, di lingkungan jemaat sendiri, saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Kita bukan organisasi, tapi kita adalah organisme. Dan yang kedua, marilah kita memperhatikan isu-isu global dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati firman-Nya dan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh mendengar kembali firman Tuhan untuk menyegarkan pemahaman-pemahaman kami atau menanamkan satu pengertian-pengertian yang baru atas kebenaran